Jalan dalam! Hidup keadilan! Hidup! Bebaskan 7 terpidana! Tangkap! 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 Nah, itulah kekecewaan masyarakat terhadap AF, di mana kasus Pina Cirebon sampai hari ini masih terus bergulir dengan adanya sidang peninjauan kembali dari 7 terpidana seumur hidup kasus Pina ini. Nah, boleh dibilang saya menyimak dan mencermati kasus Pina Cirebon ini sejak awal. Nah, jika melihat mulai dari tayangan channel milik Kang Deddy Mulyadi ataupun dari tayangan-tayangan lainnya, entah itu di YouTube maupun televisi, kasus ini sangat begitu rumit. Bukan saja rumit, tapi juga menunjukkan kelemahan penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana tidak, di dalam prosesnya di tahun 2016 itu telah terjadi peristiwa penganiayaan berat terhadap ke-8 terpidana. Nah, jika di tahun 2016 silam itu mereka bungkam. Nah, namun setelah kasus ini viral, makin bermunculan banyak saksi. Nah, mereka pun semakin berani bersikap terbukti dengan dibantu penasehat hukumnya mengajukan gugatan peninjauan kembali. Nah, di pengadilan PK kedua setelah PK Sakatatal ini, saya semakin miris. Dan mungkin juga banyak orang bagaimana perilaku oknum polisi yang dikatakan menganiaya itu benar-benar disampaikan seperti orang tanpa rasa kemanusiaan. Nah, ke-6 terpidana ketika menyatakan memori persidangan di tahun 2016 terlihat menangis karena mengingat pengalaman traumatis yang mereka alami. Nah, bayangkan mereka itu selain dipukuli, ya disetrum, diinjak, terus ada juga yang dijepit tangannya dengan bangku, dihajar kepalanya dengan gembok besar. Nah, mereka pun masih dipaksa minum air seni di saat sedang kehausan. Selain itu, mereka juga dipaksa untuk mengolesi mata serta alat kelamin mereka dengan balsam. Nah, bahkan Ripaldi alisnya itu, mata alisnya itu serta telinganya di staples. Nah, belum lagi dari cara menjijikan oknum kepolisian saat memberi makan, mereka itu disuruh makan seperti binatang, diberikan makan dengan piring yang dilempar, dan ketika berceceran mereka diminta untuk memakannya langsung dengan mulut. Nah, miris dan sangat tidak terkutuk sekali bukan kelakuan para oknum kepolisian ini. Itu baru dari cara mereka mengejar pengakuan saja. Bagaimana nanti jika memang Mahkamah Agung mengabulkan PK mereka ini? Nah, yang menurut saya seharusnya dikabulkan. Masa iya seluruh saksi, bukti dan pengakuan yang ada bisa sebegitu kompaknya menyatakan bahwa ini akan mengarah kepada sebuah kecelakaan tunggal belaka? Apa yang ingin dilindungi oleh Ibtu Rudiana dan kawan-kawannya, serta sampai sedemikian sakit hatinya mereka pada orang-orang yang notabene adalah rakyat kecil? Nah, di mana pula nurani seorang saksi bernama Aep yang di dalam penyampaian saksi lainnya di tahun 2024 ini justru terbalik 180 derajat. Kemana nurani Aep hanya karena dendam pribadi dia tega melakukan sebuah kesaksian palsu? Ini baru satu kasus keadilan yang terungkap setelah viralnya film Pina sebelum 7 hari. Belum kasus Jessica Wongso atau kasus-kasus lainnya yang bisa jadi seperti fenomena gunung es. Masyarakat dengan adanya kasus Pina Cirebon ini harus benar-benar belajar agar hak serta kewajibannya sebagai manusia yang dilindungi hukum ini dapat lebih berani diungkapkan serta tegas saat terjadi tindakan atau tuduhan melawan hukum yang disangkakan. Ya, Pak Anton Carlian, dari catatan saya juga mereka mengaku dipukul dengan gembok, disiram dengan air panas, disuruh minum air seni mereka,
makan dari lantai tanpa menggunakan tangan dan sebagainya, banyak sekali. Sementara mereka juga tidak didampingi oleh orang tua. Waktu itu ya usianya masih belia, ya, belum dewasa, harus dampingi orang tua dan juga penasihat hukum. Pertanyaan kita tentu adalah tentang profesionalitas Polri atau aparat untuk melakukan penyidikan. Pak Anton, bagaimana merespons ini, Pak? Saya kira seandainya hal itu memang terjadi, saya sendiri sebagai pimpinan Polri, kalau saat itu memang ada laporan yang demikian, saya tidak akan mentolerir pemeriksaan-pemeriksaan yang memang tidak sesuai prosedur. Dan itu jelas kalau kenyataannya demikian harus ditindak. Dan kalau sekarang belum ada tindakan, masih bisa dilaporkan. Karena ya saya juga cukup miris ya, kok begitu gitu kan. Dan ini silahkan pengacara untuk melaporkannya ke Propam, sehingga nanti bisa diusut siapa berbuat apa, sekalipun polisi tidak ke bawah hukum tetap akan ditindak. Dan atas kejadian tersebut, apabila hal itu benar, saya walaupun sudah lewat, saya minta maaf kepada ya para terpidana, keluarganya dan lain-lain. Betul-betul saya minta maaf. Tapi ini adalah bukan prosedur pemeriksaan yang memang sesuai dengan juknis tata cara pemeriksaan yang kami haruskan kepada para anggota, yang menjunjung tinggi HAM, tidak boleh ada kekerasan dan lain-lain. Memang di lapangan sering ada ketimpangan antara tujuan dan cara. Dan itu memang ya saya juga cukup miris apabila kejadian tersebut ada yang disetrum, ada yang dipukul, ditodong dan lain-lain. Silakan usut oknum-oknum. Itu adalah oknum-oknum yang akan mencemarkan nama baik Polri. Polri pun juga tidak butuh orang-orang yang demikian. Kita butuh polisi yang baik. Polisi yang memang sesuai dengan prosedur. Pak Anton, kita apresiasi. Kemudian, Pak Anton, kita apresiasi kedua, permintaan maafnya Pak Anton. Tetapi kan saat itu Pak Anton bukan menjadi Kapolda. Pak Anton setelah itu baru jadi Kapolda. Cuma Pak Anton, orang-orang yang harus minta maaf sekarang ini bukan Pak Anton. Contoh, Kapolres saat itu Cirebon Kota 2016 itu sekarang masih aktif sebagai Kepala Bagian Program Anggaran Staf Kapolri Bidang Operasi Bintang 1 sekarang. Ya, tanggal 7 Desember 2016 Kapolresnya di Cirebon Kota itu diganti oleh AKBP Vivit Agustiadi Bahtiar, anaknya mantan Kapolri Dai Bahtiar, ya kan? Dan Kapolri saat itu 2016 sampai 2019 adalah Jenderal Tito Karnavian. Nah, mereka ini kan banyak yang masih aktif, Pak. Bintangnya masih bersinar. Saya tanya kepada Pak Anton ya, naluri kepolisian Anda ketika mendengarkan semua keterangan-keterangan saksi, bagaimana seharusnya aparat polisi kemudian bersikap? Sementara 6 orang ini Pak sampai dibawa ke Mapolda ya, di kantornya Bapak di Bandung, diselamatkan agar nggak bonyok atau mati kena disiksa. Bagaimana Pak Anton merespon soal ini, Pak? Ya, saya kira polisi harus introspeksi diri. Makanya dari awal kan saya bilang, adakan audit investigasi. Kalau perlu tidak perlu laporan dari masyarakat. Karena ini adalah sebagai kontrol sosial, kontrol kepada diri sendiri. Kita bisa maju kalau memang kita memang bisa mencari kelemahan. Dari kelemahan-kelemahan inilah kita bisa memperbaikinya. Bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki rumah kalau rumah itu tidak tahu di mana bocornya, di mana pecahnya. Jadi kita harus mengetahui, dan ini pun juga sudah menjadi keputusan ya tiga penegak hukum. Makanya jaksa, hakim juga sama-sama tidak boleh hanya satu pihak saja untuk juga melakukan introspeksi. Dan kalau memang hal ini terjadi, saya kira tidak ada salahnya kita meminta maaf atas kekeliruan-kekeliruan, karena polisi pun juga ya bukan super power atau super hebat. Pasti ada oknum-oknum di bawah yang justru akan mencemarkan nama baik. Dan tadi saya juga ingin menanggapi daripada Bu Titin, ya saya salut sekali Bu Titin sudah mendapatkan saksi, tapi tolong saksi itu diperkuat Bu. Ibu juga pasti lebih paham.
satu saksi bukan saksi, ulus testis, nulus testis. Jadi kalau satu mungkin kurang kuat. Nah, di tempat kejadian ini mungkin perlu ada dua, dan tolong alibinya juga betul-betul diperkuat. Betul nggak kejadian tersebut? Betul nggak terjadi pada kasus korban Vina dengan Eki tersebut? Ini harus betul-betul diperdalam dan dipertajam. Kedua, saya juga tetap masih menyoroti masalah apakah ini kecelakaan atau pembunuhan. Memang kita akui bahwa awalnya itu adalah diklaim bahwa ini adalah kecelakaan. Namunnya apa? Setelah visum keluar, ini menjadi satu temuan yang baru, karena selain adanya kerusakan tubuh yang begitu parah, ada juga makanya kenapa muncul bahwa ini diduga perkosaan, karena di dalam kemaluan atau alat vital korban itu sendiri ditemukan jaringan perdarahan yang tidak wajar dan juga adanya sperma. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa terjadi pemerkosaan. Nah, kalau memang kecelakaan murni apakah demikian? Makanya di sini perlu ada second opinion daripada ahli untuk membahas visum itu sendiri. Karena sekarang karena waktunya sudah sangat lama, ya sudah 8 tahun gitu kan. Satu-satunya alat bukti mungkin yang bisa kita analisis adalah dari visum itu sendiri. Mari kita analisis visum ini berdasarkan para ahli dokter kehakiman, apakah dengan terjadinya visum yang demikian itu mungkin tidak ini sebuah kecelakaan. Kalau memang nanti para ahli mengatakan bahwa itu kecelakaan, ya sudah. Makanya di sini pun juga karena visum itu adalah bisa juga selain alat bukti surat juga dikuatkan oleh keterangan ahli. Makanya di sini pun juga yang bisa yaitu untuk mengimbanginya harus juga keterangan ahli. Tidak mungkin kurang kuat kalau hanya keterangan-keterangan menurut saya kira itu mungkin kurang kuat. Tapi akan lebih kuat lagi kalau memang ada second opinion dari ahli visum, apakah memang tersebut kecelakaan atau pembunuhan. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya, ini masukan menarik buat Bu Titin ya. Tetapi kan kalau kita lihat juga semua akses itu kan satu pintu ya, menyidik, yang memeriksa, kemudian semua proses dari polisi ya kan. Saya tidak tahu bagaimana untuk membuktikan semua itu di pengadilan. Tapi Bu Titin pasti punya pendapat yang berbeda soal ini. Gimana Bu Titin? Sebetulnya mohon maaf, saya yang pegang berkas itu selalu di media itu selalu menyatakan hasil visum itu kerusakannya parah. Sebetulnya di hasil visum itu semua luka lecet. Jadi saya juga bingung kalau ada beberapa tokoh yang menyatakan parahnya luar biasa dan sebagainya. Bu Titin, maaf, yang Anda sampaikan tadi ini, yang Anda sampaikan Bu Titin ini merupakan yang Anda baca dari hasil visum atau dari mana? Sebenarnya kalau di dalam berkas itu kan logikanya begini loh, kalau memang dia mengalami penganiayaan, tentu saja kelopak matanya orang dipukulin belum tentu pasti merah. Nah, itu kan di hasil visum awal tuh tergambar semua, bola mata jernih dan sebagainya. Jadi saya tuh sering kali mendengar yang nggak ngerti, saya nggak ngerti sebenarnya hasil visum yang mana sih yang dibaca. Termasuk dulu pernah di anggota Polri aktif yang menyatakan begitu sadis. Sebetulnya sadisnya seperti apa? Karena mohon maaf, saya juga punya fotonya. Foto ketika korban itu sudah di rumah sakit. Jadi tidak ada kerusakan yang luar biasa. Orang foto Vina itu perdarahannya cuma di hidung kok. Dan itu betul-betul bisa terkonfirmasi itu asli gitu. Jadi kadang-kadang bicara hasil visum, tapi penggambaran visumnya tuh nggak tahu hasil visum makanya saya malas berdebat masalah ini, karena sebenarnya hasil visum yang mana sih? Karena semua yang menyatakan hasil begitu sadis, itu sebenarnya yang mana yang dibaca gitu. Sementara hasil visum dari berkas pengadilan yang saya miliki itu tidak seperti yang digambarkan gitu. Dan itu hasil visum itu keluar dari berkas-berkas yang kita mintakan ke pengadilan pada saat saya bersidang di 2016. Tidak mungkin ada dua hasil visum yang berbeda kan, Bu Titin?
Gimana? Tidak mungkin ada dua hasil visum yang berbeda, ada dua berkas berbeda, tidak mungkin. Kalau saya terima berkas itu dari pengadilan, yang saya simpan dari 2016. Makanya hasil visum mana yang oleh digambarkan oleh apakah itu misalnya kuasa hukumnya ini, hasil visum mana yang dibacakan gitu. Kadang-kadang saya juga bingung hasil visum apa yang dibacakan, yang katanya sadis, lukanya parah, ngeri, hasil visum mana yang dibacakan. Makanya agak bingung saya kalau ngomong soal hasil visum. Oke. Ya, mungkin silakan Pak. Saya tambahkan, Pak Doni, memang saya juga membaca dari hasil visum yang hasil keputusan terakhir dari Mahkamah Agung. Hanya ada satu visum, makanya itu harus dianalisis. Tidak bisa, kalau menurut saya, karena kita bukan ahli kedokteran, kita ini sedang mencari kebenaran. Tidak bisa, ini menurut saya. Kita sedang mencari kebenaran, mencari alat bukti. Justru yang bisa mematahkan apakah dokternya saat itu mungkin membuat rekayasa visum, silakan, nanti bisa dibuktikan. Kan bisa ditanya, ada dua dokter. Dokter pemeriksaan visum luar dan dokter pemeriksaan visum dalam. Apakah dokter ini mengada-ngada bahwa ada patah tulang, ada retak di otak, di kepala depan, di kepala belakang. Ini kan masih ada, dokternya masih hidup, bisa ditanyakan. Dan kalau memang mereka rekayasa, mungkin bisa istilahnya bisa juga diadili atau dihukum. Nah di sini visum satu-satunya hanya visum menurut keterangan daripada yang terakhir dari Mahkamah Agung itu sendiri. Jadi tidak ada dua. Dan di sana memang terlihat, bisa baca bersama. Dan ini perlu dibahas oleh para ahli. Saya sendiri tidak bisa. Nah, nanti para ahli menyatakan betul tidak ini visum, karena sekarang satu-satunya alat adalah dari hasil visum itu sendiri. Atau mau otopsi mau dibongkar lagi mayatnya, mengetahui tentang keretakan-keretakan itu. Silakan saja kalau itu memang diperlukan dan memang masih bisa dalam kurun waktu 8 tahun ini, toh tulang-tulangnya masih ada gitu kan. Kalau memang tidak percaya. Nah di sini justru salah satu alat bukti yang ada ya dari hasil visum itu. Ya, baik. Ya mungkin kalau dari luar bisa saja itu tidak terlihat, tapi dari dalam kan bisa. Bahkan salah satu dari yang menyelamatkan pertama menemukan TKP itu sendiri, di sana itu darahnya itu banyak sekali. Nah ini pun juga kan perlu dikonfrontir juga. Dan kalau hanya satu saksi yang melihat zigzag, ini mungkin kurang kuat. Jadi perlu ada dua saksi. Kalau memang ini untuk sebuah alat bukti, karena kita ini sekarang bukan dengan menurut saya atau perasaan saya, tapi di sini mencari kebenaran dan keadilan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut KUHP. Dan menurut KUHP harus demikian gitu. Kita tidak bisa menyatakan ini salah, ini benar kalau memang bukan keahliannya. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan apabila memang nanti ahli itu menyatakan ini visum ini tidak rusak, ini adalah kecelakaan, harus kita terima dengan legowo. Nah, namun tidak bisa kita menyatakan bahwa ini adalah tidak parah. Kita tidak bisa menyimpulkan untuk saat ini sebelum ahlinya sendiri yang menyatakan second opinion untuk membahas, menganalisis visum itu sendiri. Baik itu Pak Anton. Saya maksud. Ya baik Pak Anton, Anda benar, Bu Titin juga benar. Dan saya bukan hakim, itu tugas nanti para pihak yang tersangkut dengan kasus ini untuk membuktikannya di pengadilan. Tetapi sebagai bagian akhir dari diskusi kita ini, saya akan minta pendapat Anda berdua. Cuma kalau ke Pak Anton, saya lebih ingin menyoroti, memang sejak awal ini banyak hal yang menjadi tanda tanya. Karena para terpidana yang juga saksi ini sejak awal tidak mendapatkan pendampingan hukum. Sementara itu adalah wajib diberikan. Dan itu juga polisi melakukan tindakan pidana sebenarnya kepada mereka. Sekaligus closing statement Pak Anton nanti. Dan Bu Titin dulu. Ya Bu Titin, next, Anda sudah siap peluru? Apa langkah berikutnya sehingga kita tidak perlu berdebat panjang di media, tetapi Anda bisa bersuara di pengadilan nanti. Bu Titin. Pada bulan Agustus
tanggal 1 Agustus 2024 saya kan sudah tercantum di dalam kuasa terhadap 6 terpidana ini. Ya. Saya itu memohon kepada Pak Oto Hasibuan, Bapak bukan tanpa mengurangi rasa hormat, kelihatannya lebih baik saya dilepaskan dari kuasa yang ke-6. Saya lebih baik menjadi saksi. Karena apa, di 2016 bagaimana persidangan, bagaimana upaya saya untuk bisa mendampingi, waktu itu saya pegang 7 surat kuasa, itu bagaimana upaya saya bisa katakan ketika saya duduk sebagai saksi. Kalau saya duduk sebagai pengacara, sebagai pihak, apa yang bisa saya tanyakan kepada 7 terpidana itu? Karena mungkin dengan penganiayaan yang luar biasa, mereka juga lupa kapan waktu itu pernah menandatangani surat kuasa yang tidak pernah mereka dapatkan. Jadi saya waktu tanggal 1 Agustus 2024 sangat memohon kepada Pak Oto. Kemudian alhamdulillah Pak Oto Hasibuan dengan sangat bijaksana permohonan saya ini dikabulkan. Anda akan jadi saksi berarti nanti ya Bu Titin ya? Oke. Saya akan menjadi saksi di persidangan. Baik, kita akan tunggu. Kita akan dengarkan juga keterangan Anda nanti sebagai saksi. Silakan Pak Anton sekaligus closing statement Pak Anton sekaligus menjawab pertanyaan saya tadi. Saya kira ini dengan adanya PK ini merupakan upaya hukum yang sangat bagus, dan kalau memang ada tindakan-tindakan dari khususnya pihak kepolisian yang memang melanggar prosedur, mohon para pejabat kan kita malah menutup-nutupi, karena saya kira masyarakat pun juga akan apresiasi kalau polisi proaktif dan memang ditemukan adanya kesalahan prosedur dalam pemeriksaan terdahulu. Jadikan ini sebagai salah satu introspeksi diri, dan apapun juga hasil dari PK ini, mari kita hormati bersama. Kita bukan mencari menang dan kalah, tapi di sini kita justru mencari keadilan. Dan kalau memang mereka juga tidak bersalah, saya kira semua para ahli penegak hukum juga sepakat bahwa buat apa menahan orang yang tidak bersalah, lebih baik melepaskannya segera gitu. Dan ini salah satu alat uji sekarang ini, ya hanya PK inilah. Saya masih menunggu PK ini dan saya akan monitor bagaimana perkembangannya. Apapun juga perkembangannya, ini akan menjadi satu sejarah hukum di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran hukum bagi kita bersama. Walaupun saya sudah purna, tetapi jiwa saja tidak purna, tetap ingin selalu mengikuti perkembangan untuk turut menegakkan kebenaran dan keadilan. Baik. Terima kasih.